Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Quran. Dan kita sudah sampai pada hadis 3096. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepada Anas, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami berada di gua. Gua apa ini? Gua Thur ya. Dan gua Thur itu tempatnya di utara kota di selatan kota Mekah ya. Jadi ini Mekah, kalau ke utara itu Madinah. Nah, Rasulullah ingin hijrah ke Madinah ke utara, tapi beliau malah mampir ke selatan dulu, itu namanya adalah Gua Thur. Nah ini untuk mengelabui musuh, karena musuh pasti akan mengejar ke utara. Abu Bakar mengatakan, lau anna ahadahum, kalaulah bahwasanya salah satu dari mereka orang-orang kafir yang mencari kita, yang duru melihat ila qadamai, kepada kedua telapak kakinya, yaitu ke bawah sana, la absarana, sungguh dia melihat kita tahta qadamaihi, di bawah kedua telapak kakinya. Jadi mereka berada di atas Gua Thur dan mereka mencari ke arah-arah yang jauh ya, dan mereka tidak mau menundukkan wajahnya ke bawah. Padahal andaikan mereka menundukkan wajahnya ke bawah, sudah terlihat Nabi dan Abu Bakar di bawah. Loh katanya masuk gua, kok bisa terlihat? Karena Gua Thur itu bukan gua yang masuk ke dalam jauh, bukan Pak, tapi hanya sedikit kecil ya. Jadi semacam ada terowongan kecil nih, yang cukup untuk satu orang, dua orang ya. Anggaplah masuknya cuma setengah meter atau 1 meter. Jadi bukan sesuatu gua yang sangat dalam menjadi lorong yang panjang, bukan. Nah, maka silahkan nanti lihat di YouTube ya bagaimana Gua Thur itu kondisinya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa persangkaan kamu, ini terhadap dua orang, yaitu kita ini, Allahu thalithuhuma, Allah yang menjadi orang ketiga bagi keduanya. Maksudnya Allah menolong. Jadi kita ini tidak sendiri, kita ini sama Allah. Sama Allah berarti bukan berarti Allah masuk di dalam gua, bukan ya. Tetapi maksudnya adalah Allah membersamai mereka dengan pertolongan, dengan inayah, dengan hidayah. Nah, sehingga tidak mungkin Allah akan membiarkan musuh-musuhnya menangkap dua orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, hadis ini menjelaskan surat apa? Mari kita lihat pada Al-Qur'an. Tulis kata-kata Al-Ghar. Surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah il akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini il huma fil ghar il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila kalian tidak menolong beliau, maka sungguh telah menolong beliau Allah Subhanahu wa taala ketika mengusirnya orang-orang kafir, dua orang, yaitu Abu Bakar dengan Rasul. Ketika keduanya itu berada di gua, yaitu Gua Thur, ketika beliau bersabda kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, janganlah sedih, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kami. Nah, kata-kata innallaha ma'ana, Allah bersama kami, inilah yang dimaksud pada hadis ini. Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga. Nah, di sini kebersamaannya bukan kebersamaan zat ya. Kalau zatnya Allah tetap di atas singgasananya.
Akan tetapi yang dimaksud kebersamaan ini adalah kebersamaan pertolongan. Makanya para ulama mengatakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini ada 3 macam. Yang pertama, ma'iyatullah yang sifatnya ammah, umum untuk semua manusia, yaitu Allah membersamai semua manusia dengan pengetahuannya. Orang kafir diketahui oleh Allah, orang munafik diketahui Allah, orang muslim diketahui Allah. Yang kedua adalah ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus, yaitu dengan pertolongan. Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang-orang sabar dan sebagainya. Yang ketiga adalah khassatul khassah, yang sangat khusus, yaitu untuk orang-orang yang sudah tingkatannya wali Allah atau orang-orang muqarrabin. Jadi kalau yang khassah ini adalah untuk orang-orang yang tingkatannya abror, orang-orang baik. Kalau yang khassatul khassah ini adalah untuk orang-orang yang tingkatannya muqarrabin. Muqarrabin itu derajatnya di atasnya abror. Orang-orang seperti kita, seandainya termasuk orang-orang baik, mentoknya hanya sampai apa? Abror. Kita belum sampai pada muqarrabin. Muqarrabin contohnya siapa? Para nabi, para sahabat, para wali. Nah, kalau kita belum sampai muqarrabin. Nah, maka innallaha ma'ana ini berarti apa? Ma'ana yang khassatul khassah. Karena apa? Sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 97 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tatkala wafat Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ini? Tokoh munafik. Umar mengatakan, tatkala wafat Abdullah bin Ubay bin Salul, maka du'ya, dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensalatkan jenazahnya. Maka beliau berdiri menuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tatkala beliau sudah berdiri di atasnya, maksudnya di dekatnya untuk melakukan salat, maka tahawwaltu, saya pun, kata Umar, berpindah, hatta kumtu, sehingga aku pun berdiri di hadapan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di sini dicegat di depannya oleh Sayyidina Umar. Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, apakah kepada musuh Allah Abdullah bin Ubay yang mengatakan hari ini dan ini, perkataan ini dan itu. Nah, jadi diungkit lagi oleh Sayyidina Umar. Abdullah bin Ubay itu yang ngomong gini, kurang ajar begini, kurang ajar begitu. Artinya tidak pantas untuk disolatkan. Salah satu ucapannya Abdullah bin Ubay sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Munafiqun yang biasa kita baca setiap Jumat. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka orang-orang munafik yang dimaksud di sini Abdullah bin Ubay mengatakan, sungguh jika kita kembali ke Madinah akan menyingkirkan orang yang mulia dari Madinah terhadap orang yang rendah. Nah, yang dimaksud rendah ini Nabi Muhammad, yang dimaksud mulia itu dirinya sendiri. Kurang ajar sekali kan? Jadi mengatakan Nabi rendah ini sudah kafir, Pak, murtad. Jadi sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini pantas dibunuh sebenarnya. Tapi Nabi tidak mau membunuhnya karena khawatir adanya mafsadat yang lebih besar, yaitu nanti orang-orang kafir salah paham, dikira beliau membunuh sahabatnya sendiri. Ya'uddu, Umar itu menyebutkan ayyamahu, hari-hari bersama Abdullah bin Ubay, yaitu kekurangan ajaran yang dia lakukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Nah, jadi ini longgarnya hati Nabi. Bayangkan Pak, panjenengan punya murid, kemudian panjenengan ingin melakukan sesuatu, murid panjenengan menghadang di depan panjenengan. Kira-kira marah enggak? Oh, murid durhaka kowe. Nah, mungkin kalau kita begitu. Rasulullah senyum aja. Beliau mengatakan, menjawab dengan santai. Jawabannya apa beliau? Nah, ini kita lanjutkan. Sehingga ketika saya sudah memperbanyak kepada Nabi, yaitu memperbanyak ucapan kepada Nabi, maka Nabi pun hanya mengatakan, akhir anni, mundurlah dari saya ya Umar, wahai Umar. Nah, jadi beliau tidak mengatakan kamu murid kurang ajar dan sebagainya, tidak ya. Mundur saja.
Kamu tidak mau salat, silahkan. Saya mau salat. Kenapa? Ini sesungguhnya aku qad khuyyirtu, aku sudah disuruh memilih, yaitu oleh Allah. Fakhtartu, maka saya pun memilih. Yaitu qad qila li, sudah dikatakan kepada saya oleh Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Ini yang dimaksud pilihannya ini, Pak. Silahkan kamu mintakan ampun untuk mereka orang munafik, atau kamu tidak usah mintakan ampun untuk mereka, sama saja. Jika engkau mintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik sampai 70 kali, tidak akan diampuni oleh Allah terhadap mereka. Jadi maksudnya orang munafik itu hakikatnya di mata Allah sama dengan kafir, sehingga tidak ada ampunan. Karena yang tidak ada ampunan kan cuma yang kafir saja, Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati oleh seseorang. Nah, berarti orang munafik tidak diampuni, itu sama dengan orang kafir atau musyrik di mata Allah. Tapi kalau di dunia masih dihukumi sebagai muslim. Ini adalah surat At-Taubah ayat 80. Nah, jadi hadis ini menafsirkan ayat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, lau a'lam, seandainya saya tahu, anni, bahwasanya saya ini, lau zittu, kalau saya menambah ala sab'in, atas 70 kali, ghufira lahu, lalu diampuni untuknya, lazittu, sungguh saya akan tambah. Jadi artinya apa? Seandainya 71 kali diampuni oleh Allah, kalau memintakan ampun 71 kali diampuni oleh Allah, maka saya pasti akan tambahi 71 kali minta ampun untuk dia, supaya dia diampuni. Nah, ini menunjukkan longgarnya hati Nabi Muhammad SAW. Selama hidup sudah berapa kali Abdullah bin Ubay ini kurang ajar kepada beliau, tapi beliau tidak sakit hati. Ini orang mati, kewajiban kita sebagai muslim mensalatkan jenazahnya, mendoakan ampunan. Mendoakan ampunannya betul-betul 100%, ya, tidak setengah-setengah. Tidak teringat, wah wong ini dhisik kurang ajar karo aku, serasah dongake sisan. Salat tapi menang tok, enggak begitu. Tetap salat, tetap didoakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan seandainya saya tahu kalau saya tambah dari 70 diampuni pasti akan saya tambah. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena kata-kata 70 di sini tidak untuk membatasi. Dalam bahasa Arab 70 itu digunakan untuk takfir, untuk menunjukkan banyak. Digunakan apa? Takfir, untuk menunjukkan banyak. Itu 70 maksudnya banyak. Sehingga mau 70, mau 60, mau 80 sama saja. Dimintakan ampun 90 kali sama saja, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan pembatasan. Perawi mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada Abdullah bin Ubay dan berjalan bersamanya, yaitu berjalan mengantar ke kuburan. Nah, maka masya ini apa? Ilal qabr, berjalan ke kuburan. Lalu beliau pun berdiri di atas kuburannya sampai diselesaikan dari penguburannya. Nah, jadi maksudnya beliau menunggu sampai proses penguburannya selesai. Seperti kalau kita kepada teman kita, ya, teman kita wafat, nah, pasti kita akan menunggu prosesnya sampai selesai, nggak segera pergi. Dan saya jadi teringat, ya, kemarin itu libur, itu gara-gara informasi mendadak paman saya wafat rahimahullahu ta'ala. Wafatnya siang, saya tidak buka WA karena saya pusing. Kemudian 5:30 baru saya bangun, buka WA kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus saya telepon teman saya, katanya sudah sampai di kuburan tadi asar. Nah, udah lemes saya, udah nggak bisa pergi karena pasti udah dikubur kan. Ternyata informasinya salah. Ternyata 5:30 itu baru sampai di kuburan di Pilangbangu. Kemudian akan disalatkan jenazahnya ba'da maghrib. Nah, akhirnya 5:30 saya berangkat, sampai sana sudah tahiyat akhir. Kemudian alhamdulillah masih bisa melakukan salat jenazah untuk beliau rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf kemarin tidak bisa datang. Kemudian Umar mengatakan, fa'ajabun li, saya takjub terhadap diriku sendiri karena saya jur'ati, saya berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah dan Rasulnya lebih paham.
Jadi maksudnya Sayyidina Umar ketika teringat kejadian lalu itu beliau merasa heran sendiri. Dek ben kayak ngopo kayak saya kok melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang Syiah itu suka hadis ini, Pak, untuk mencela Sayyidina Umar. Umar itu kurang ajar sama Nabi. Nah, padahal kalau kita baca hadisnya, beliau mengatakan, saya sendiri heran terhadap diriku sendiri. Kenapa saya dulu berani kepada Rasul? Jadi pas beliau itu melarang Nabi itu beliau kurang sadar, Pak. Buktinya begitu sadar, kaget. Kok saya dulu kok berani ya? Mestinya saya itu nggak berani. Kenapa? Karena Rasulullah pasti lebih paham daripada saya. Ngapain saya ngajari Nabi? Nah, kenapa Sayyidina Umar kok berani melarang Nabi SAW untuk salat jenazah? Karena beliau merasa ini perkara besar seperti ini. Orang kafir kok disolatkan jenazahnya. Nah, ternyata Allah dari atas langit setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Maka kata Umar, fawallahi, maka demi Allah tidak adalah kecuali sebentar masanya sampai turunlah dua ayat ini, yaitu membenarkan perkataan Sayyidina Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Dan janganlah kamu wahai Nabi salat kepada seorang pun dari mereka, orang-orang munafik yang mati selama-lamanya jangan disolatkan. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya, yaitu untuk menguburnya atau untuk menziarainya atau untuk mengurus kuburannya. Gak usah direken mereka. Nah, ayat ini berarti apa? Sesuai dengan usulan atau pendapat Sayyidina Umar. Karena itu para ulama mengatakan hadhil ayah, ayat ini min muwafiqati Umar atau muwafaqati Umar, termasuk ayat-ayat yang setuju atau sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Istilahnya apa? Muwafiqat atau muwafaqat Umar. Ada sekitar 5 ayat, Pak, yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Kalau yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali, saya hanya menemukan satu saja. Insya Allah nanti akan ada di bawah, kalau waktunya cukup. Tapi kalau Sayyidina Umar sampai ada 5 ayat. Makanya Rasulullah bersabda bahwa Allah itu meletakkan kebenaran pada lisan Sayyidina Umar, sehingga kalau dia ngomong itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai 5 kali turun ayat innallaha, sesungguhnya Allah ja'alal haq, meletakkan kebenaran ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar, wa qalbihi, dan pada hatinya Sayyidina Umar. Maka kalau fadilah Sayyidina Umar seperti ini, kemudian ada orang-orang membenci Sayyidina Umar, itu jelas kesesatannya, tidak perlu ditanyakan lagi. Maka orang-orang yang benci kepada Sayyidina Umar, mencela Sayyidina Umar, mencari kesalahan-kesalahan Sayyidina Umar seperti dalam hadis ini tadi, jelas itu orang-orang sesat. Kalau kita Ahlus Sunnah membacanya dengan bacaan yang sempurna, dibaca dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir baru kita sadar, oh ternyata Sayyidina Umar sendiri pas melakukan itu beliau juga merasa heran kok berani-beraninya melarang Nabi. Berarti dia sendiri menyesali perbuatannya, Pak. Qala, Umar mengatakan, fama shallatit, lalu tidaklah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu kepada siapapun munafik, dan juga tidak berdiri di atas kuburnya sampai Allah mewafatkan beliau. 98. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah datang Abdullah bin Ubay. Nah, jadi ini 2 orang, Pak, ya. Abdullah ini putranya, Abdullah bin Ubay ini bapaknya. Yang bapaknya ini munafik, yang putranya ini sahabat Nabi. Nah, yang datang ini sahabat Nabi, putranya si munafik tadi. Datang kepada Nabi SAW ketika mati bapaknya, yaitu si munafik tadi. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, a'tini qamisaka, berikan padaku wahai Nabi gamis Anda, supaya saya mengkafankan gamis itu pada jenazah bapakku, dan tolong salatkan untuknya, dan tolong mintakan ampun untuknya. Pertanyaan, kenapa kok anaknya ini minta kepada Nabi supaya Nabi mensalatkan jenazahnya? Namanya anak pasti cinta kepada bapak, gitu.
Apa ada di antara kita pengen bapak kita masuk neraka? Kan nggak ada kan? Nah, maka ini cintanya seorang anak kepada bapak, Pak. Demikian juga sebab yang lain adalah karena sebelum Abdullah bin Ubay ini mati, dia ternyata sudah pernah minta kepada Nabi untuk mensalatkan jenazahnya nanti. Sebagaimana diceritakan oleh Tabarani, tatkala Abdullah bin Ubay sakit, maka Nabi datang menjenguk Abdullah. Nah, setelah diajak bicara oleh Nabi, ya mungkin diajak disuruh tobat atau bagaimana, maka kemudian si Abdullah ini, si munafik ini mengatakan, saya sudah paham apa yang Anda ucapkan. Tolong saya diberi kenikmatan. Kenikmatannya berupa apa? Nanti tolong kalau saya mati dikafani dengan gamis Anda dan tolong mensalatkan jenazah saya. Nah, jadi permintaannya si anak tadi mungkin karena teringat wasiat bapaknya tadi. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay kok minta disalatkan jenazahnya oleh Nabi SAW? Kata perawi, karena dia ingin supaya anak-anaknya tidak dicela oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kalau dia sudah mati. Karena kan bapaknya sudah terkenal pentolan munafik. Nah, nanti kalau mati, pasti anak-anaknya kena imbasnya. Ini anaknya yang kemarin tokoh munafik mati kemarin. Supaya anak-anaknya tidak kena imbas kematian dia pakai cara. Nanti saya pengen supaya kalau saya mati disolatkan oleh Nabi, sehingga orang-orang melihat Nabi mensolatkan jenazah saya, mereka tidak akan mencela anak-anak saya. Nah, ini berarti juga cintanya seorang bapak kepada anak. Jadi bapaknya munafik, tapi masih cinta sama anak-anaknya yang sahabat, Pak. Jangan sampai gara-gara saya munafik, kata dia, kemudian anak-anak saya kena imbasnya. Nah, maka cinta bapak kepada anak itu betul ada, cinta anak kepada bapak juga betul ada. Nah, ini adalah jawaban yang paling bagus, kata Ibnu Hajar, untuk membahas kisah ini, karena memang agaknya menimbulkan pertanyaan, ya. Kenapa sih anaknya minta gamisnya Nabi? Kenapa sih ada kejadian seperti ini? Nah, itu ada sebab-sebab runtutan ceritanya. Fa'atahu qamisahu, lalu Nabi pun memberikan kepada Abdullah akan gamis beliau. Dan beliau mengatakan, apabila kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepada saya. Maksudnya selesai ini selesai dari mengurusi jenazah tersebut, ya, memandikan dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan gamisnya langsung dikasih. Tapi dalam riwayat Bukhari itu ngasihnya bukan pas saat itu, Pak. Beliau datang ke kuburan, ternyata sudah dikubur. Maka beliau mengatakan, coba kuburannya dibuka lagi, dibongkar lagi. Setelah kuburannya dibongkar, jenazahnya diangkat ke atas, lalu gamis beliau dipasangkan pada jenazah dia. Nah, jadi pemasangan gamisnya ini setelah penguburan, bukan pada saat dia minta. Adapun di sini dikatakan lalu Nabi memberi, itu maksudnya beliau menjanjikan, baiklah nanti saya kasih. Tapi tidak langsung diberi, karena masih dipakai oleh Rasulullah SAW, ya. Dan beliau itu bukan gamisnya banyak seperti kita, ya. Beliau gamisnya mungkin 1-2 bisa terhitung, enggak banyak. Maka tatkala beliau itu ingin mensalatkan jenazahnya, Sayyidina Umar menarik beliau. Wah, ini keras sekali, Pak. Ditarik oleh Sayyidina Umar, dari belakang berarti. Dan Sayyidina Umar mengatakan, bukankah sungguh Allah telah melarang untuk engkau itu mensalatkan terhadap orang-orang munafik? Nah, ini kalimat ini menimbulkan perdebatan di antara para ulama, yaitu perkataan Umar, Allah sudah melarang Anda salat kepada munafik, padahal belum turun ayatnya, kan? Nah, maka jawaban yang paling bagus adalah kata-kata tusalliya di sini bukan salat, tapi maksudnya mendoakan. Bukankah Allah sudah melarang engkau mendoakan untuk orang-orang munafik? Karena dalam bahasa Arab kata-kata salat itu artinya adalah doa. Nah, sehingga yang dimaksud oleh Sayyidina Umar ini adalah kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya jangan kita itu memintakan ampun kepada orang-orang munafik. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Nah, memintakan ampun di sini diungkapkan dengan kata-kata tusalliya, yaitu apa? Mendoakan. Nah, maka Nabi SAW bersabda, ana saya ini baina khiratain, di antara dua pilihan. Jadi terserah saya.
Pilihan yang pertama, istaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik, silahkan. Aula tastaghfir lahum, atau tidak usah kamu mintakan untuk mereka, sama saja, tidak ada gunanya. Fasalla alaih, lalu Nabi pun mensalatkan jenazah terhadap Abdullah ini. Lalu Allah menurunkan ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih, sama dengan tadi ya, Taubah 84. Lalu Nabi pun meninggalkan sholat kepada orang-orang munafik. Nah, maka kalau ada orang-orang yang menampakkan kemunafikan pada lisannya, nggak usah disolatkan, Pak. Orang-orang yang menampakkan kemunafikan pada lisannya, ya, mencela Nabi, mencela Islam, meskipun dia KTP-nya masih Islam, tapi sukanya mencela ajaran Islam dan sebagainya, itu berarti menampakkan kemunafikan pada lisannya, nggak usah disolatkan. Biar disolatkan oleh orang-orang yang selevel dengan dia saja, teman-temannya. Berikutnya 3099 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, tamara, telah berdebat dua orang laki-laki di dalam masjid, bukan di dalam masjid, tentang masjid yang telah dibangun di atas takwa sejak hari pertama. Ini yang dimaksud adalah yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Kita lihat ayatnya. At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa dari sejak hari pertama pembangunan, itu lebih berhak untuk kamu itu salat di dalamnya daripada masjid Diror. Ini surat Taubah ayat 108. Nah, jadi hadis ini menafsirkan ayat tersebut. Diperselisihkan ini masjid apa yang dimaksud. Ada dua pendapat. Faqala rajulun, satu orang mengatakan itu adalah Masjid Quba. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yaitu orang yang lain mengatakan dia adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia itu adalah masjidku ini, yaitu masjid apa? Nabawi. Berarti la masjidun ini maksudnya apa? Masjid Nabawi. Tapi pendapat yang pertama juga tidak salah, Pak. Bahwasanya masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Quba, nggak salah. Kenapa? Perhatikan kalimatnya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang mereka itu senang untuk bersuci. Nah, orang-orang ini adalah penduduk Masjid Quba, jamaah Masjid Quba. Berarti masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Quba. Berarti dua pendapat ini semuanya benar. Mari kita buktikan dengan hadis setelahnya, hadis 3100 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat, telah turun hadhil ayat ini tadi yang kita baca, fi ahli Quba, tentang penduduk Quba, yaitu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senang untuk bersuci dan Allah itu senang kepada orang-orang yang bersuci. Taubah 108. Nah, berarti ini adalah apa? Masjid Quba. Nah, terus cara mengkompromikan gimana antara dua hadis ini? Cara mengkompromikan adalah ayat ini turun pertama kali yang dimaksud adalah Masjid Quba. Nah, kalau Masjid Quba itu dibangun di atas takwa, pasti Masjid Nabawi lebih dibangun di atas takwa. Karena yang membangun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba saja yang dibangun oleh penduduk Quba dibangun di atas takwa. Bagaimana mungkin Masjid Nabawi tidak dibangun di atas takwa? Enggak mungkin. Nah, sehingga kalau Masjid Quba dibangun di atas takwa, maka Masjid Nabawi lebih dibangun di atas takwa. Qala, dia mengatakan, kanu, adalah mereka orang-orang Quba, yastanjuna, biasanya istinja, bil ma'i, dengan air. Fanazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat ini, fihim, memuji terhadap mereka. Jadi maksudnya orang-orang Quba itu orang-orang Arab yang menyelisih adatnya orang Arab. Orang Arab biasanya kalau istinja setelah BAB itu hanya pakai batu, Pak. Sret, buang, sret, buang, sret, buang, 3 batu. Kalau sekarang ya tisu lah. Ya.
3 tisu dibuang. Terus orang-orang Arab di Kuba ini melihat tetangga-tetangga mereka yang Yahudi, kebiasaannya berbeda. Mereka kalau istinja habis BAB pakai air. Maka mereka berpikir, kita pakai batu, mereka pakai air lebih bersih. Adalah kita ikut mereka. Akhirnya mereka mengikuti adatnya Yahudi, istinja bilma dengan air. Maka ayat ini turun memuji mereka. Nah, berarti dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya mengikuti adatnya orang kafir boleh apabila adatnya itu bukan bab agama dan apabila adatnya itu tidak menyelisih syariah. Bersuci dengan air menyelisih syariah tidak? Tidak. Apakah ini bab agama atau bab dunia? Bab dunia, ya kan? Bab muamalah, bukan bab ibadah. Bab agama nggak boleh Pak, niru-niru Pak. Jadi misalnya orang kafir bulan Desember selamat Natal, nah kita nggak boleh ikut-ikutan selamat Natal. Kemudian mereka buat lampu-lampu Natal, kita nggak usah buat-buat itu, karena itu adalah dalam bab agama mereka, bukan dalam bab dunia mereka. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bazzar itu lafalnya adalah mereka menggabungkan antara air dengan batu. Inna nutbi'ul hijarah bil ma', kami gunakan batu lalu gunakan air. Al hijarah al ma', ya. Kami gunakan batu untuk istinja, setelah itu baru gunakan air. Tapi riwayat seperti ini sanadnya dhaif, sehingga tidak benar ini. Meskipun kalau secara fikih para ulama membagi istinja menjadi 3 tingkatan. Tingkatan paling utama adalah ini, pakai batu atau tisu, habis itu pakai air. Tingkatan bawahnya pakai air saja. Tingkatan bawahnya lagi pakai tisu saja. Boleh ya. Ijma' para ulama boleh. Meskipun ada air tapi panjenengan kedinginan, pilih pakai tisu boleh, nggak ada masalah. Tapi lebih utama yang pertama ya, pakai tisu dulu, kalau sudah itu baru kemudian pakai air. Kenapa lebih utama? Karena kalau kita pakai tisu dulu, maka tangan kita tidak terkena langsung dengan najis. Tapi kalau langsung dengan air, maka tangan kita akan terkena najis. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah bisa mengatasinya tanpa tisu ya. Dengan shower ya, disemprotkan. Nah, setelah disemprotkan kemudian bagian najisnya hilang, tinggal sisa-sisanya, nah, baru kemudian kita bersihkan dengan tangan, maka itu lebih bagus karena tangannya tidak langsung menyentuh kepada barang yang najis. Berikutnya 101 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar seorang laki-laki memintakan ampun untuk kedua orang tuanya padahal kedua orang tuanya adalah musyrik. Maka saya berkata kepadanya, ditegur ya, atastaghfir, apakah kamu mintakan ampun untuk kedua orang tuamu padahal keduanya musyrik? Artinya tidak pantas ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan pada surat Al-Mujadilah, yuwaduna, Mujadilah 22, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, nggak akan cinta. Nah, kalau mintakan ampun kan berarti menunjukkan adanya rasa cinta. Maka ditegur oleh Sayyidina Ali, gimana ini? Faqala, maka orang ini menjawab, bukankah sudah memintakan ampun Nabi Ibrahim kepada bapaknya, padahal bapaknya juga musyrik. Saya ngikuti Nabi Ibrahim. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kalian mendapatkan tauladan dari Nabi Ibrahim. Nah, maka akhirnya Ali menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. At-Taubah 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Makana tidak pantas itu maksudnya tidak halal, Pak. Jadi tidak pantas, tidak halal, tidak soleh. Nah, itu 3 istilah yang sama ya.
la yambaghi, la yahillu, la yasluh. Sama, maksudnya tidak halal, haram. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang sesuai dengan apa? Dengan pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka boleh kita sebut dengan istilah muwafaqatu aliyin atau muwafiqatu aliyin, ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali. Kalau yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar tadi ada 5 ayat ya. Tapi kalau yang sesuai dengan Sayyidina Ali, saya baru menemukan satu ini, dan ini pun ilmu baru bagi saya. Sebelumnya saya tidak ngeh bahwasanya ada ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Nah, tadi sore hari itu saya buat status, Pak. Statusnya adalah hadis ini. Apakah ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali? Itu teman-teman yang menjawab tidak ada yang benar. Jadi tidak banyak yang tahu masalah ini, Pak. Sehingga panjenengan sudah tahu, alhamdulillah. Ternyata banyak ustadz-ustadz yang belum tahu. Ada yang menjawab surat Al-Maidah ayat 55. Sampai saya buka mushaf, isinya apa tahu? Maidah 55. Jawab wa at-Tuhman. Yang Taubah kalau jawab Al-Maidah. Nah, ternyata di dalam surat Al-Maidah ayat 55 itu disebutkan tentang sababun nuzul yang berkaitan dengan Sayyidina Ali, bukan yang sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali, yaitu surat ini, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang-orang beriman yang menegakkan salat, membayarkan zakat dalam kondisi ruku. Nah, orang-orang yang beriman yang menegakkan salat dan membayarkan zakat dalam kondisi ruku, ini ada satu riwayat yang mengatakan bahwa pelakunya Sayyidina Ali. Ali sedang salat, sedang ruku, tiba-tiba ada orang pengemis minta-minta ke masjid. Nah, maka Sayyidina Ali langsung merogoh kantongnya, dikasihkan sambil salat, Pak. Dan ini tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat adalah kalau misalnya panjenengan pakai jaketnya copot dulu, kemudian ngambil dompetnya, kemudian dompetnya dibuka dulu selerekannya, kemudian dibuka dipilih sing di, nah itu baru batal salatnya. Ya, kalau cuma ngambil tok ngasih, nah ini gerakan yang ringan, tidak membatalkan salat. Nah, ini bukan ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali, tapi ini ayat yang turun berkaitan dengan perbuatan Sayyidina Ali. Nah, jadi dia salah paham dari pertanyaan yang saya sampaikan. Di sini disebutkan ya, kata Al-Kalbi, balaghana, telah sampai cerita kepada kami bahwasanya Abdullah bin Salam dan sekelompok muslim ahli kitab datang kepada Nabi pada waktu salat duhur. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami jauh, kami tidak mendapati tempat ngobrol selain masjid. Dan sesungguhnya kaum kami ini melihat kami ini kami setelah masuk Islam, maka kaum kami ini memusuhi kami, dan mereka itu bersumpah untuk tidak mau bergaul dengan kami lagi, tidak mau duduk-duduk dengan kami lagi, maka hal itu berat bagi kami. Nah, tatkala pengaduan seperti itu disampaikan kepada Nabi, turunlah ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, dan seterusnya tadi. Nah, ini berarti sababul wurudnya belum sampai diceritakan tentang sedekah tadi ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian orang-orang sedang salat, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Tiba-tiba ada seorang miskin minta-minta. Maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, apakah ada seseorang yang memberi kamu sesuatu, wahai si miskin? Maka dia mengatakan, ya ada. Nabi bertanya, apa yang dikasihkan? Dia mengatakan, 1 cincin perak. Beliau bertanya, siapa yang ngasih kamu? Maka dijawab orang itu yang sedang berdiri. Fa'idha huwa aliyun. Ternyata yang berdiri tadi adalah Ali. Nabi bertanya lagi, kondisinya apa ketika dia memberikan kepada kamu cincin ini? Dia memberikan kepadaku dalam kondisi sedang rukuk. Nah, maka
orang-orang kemudian mengatakan bahwasanya ayat ini turunnya berkaitan dengan perbuatan Sayyidina Ali, ya. Tapi riwayatnya tadi mengatakan apa? Balaghona, sampai berita kepada kami. Nah, berarti tidak begitu sahih riwayatnya. Riwayat itu sahih kalau sanadnya sambung, Pak. Saya mendengar dari guru saya, ketemu dengan guru kan, nah, gurunya mendengar dari gurunya, nah, bersambung. Tapi kalau balaghona, sampai berita kepada saya, lewat mana? Nggak jelas. Ini sanadnya putus seperti ini, riwayatnya menjadi dhaif. Jadi tentang cerita tadi, sanadnya dhaif, bukan hadis yang sahih. Hadis berikutnya ini panjang, Pak, ceritanya, sehingga kalau kita baca pada malam hari ini maka akan selesai melewati batas waktu, sehingga lebih bagusnya hadis berikutnya ini akan kita baca di waktu yang lain nih. Adapun sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.
Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.